warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di UPTD SMK Negeri 1 Tapalang. Saat ini, saya akan berbagi praktik baik yang berbasis proyek yang berdiferensiasi di UPTD SMK Negeri 1 Tapalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stand up, please. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Name. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Ibu. Alhamdulillah hari ini kalian dalam keadaan sehat. Apakah kalian sudah bersedia mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Nur Sawia, Ada, Bu. Dinda, Ada, Bu. Fahriani, Ada, Bu. Marnawati. Ada, Bu. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan bawa materi tentang jenis dan fungsi peralatan di pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pada akhir fase E, peserta didik memahami tentang jenis dan fungsi peralatan di pelayanan kesehatan. Tujuan pembelajaran kita, setelah kita belajar pada hari ini, saya harap anak-anakku sekalian mampu pertama menyebutkan nama dan fungsi alat kesehatan. Yang kedua, merancang proyek berupa gambar, nama dan fungsi dari alat kesehatan. Sampai di sini paham? Iya, Bu. Ya. Anak-anakku sekalian, saya mau bertanya, apakah kalian pernah melihat, memegang atau menggunakan alat kesehatan yang ada di sekitar kita? Iya, Bu.
Bagus. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan beberapa alat lainnya yang mungkin kalian baru lihat supaya nanti pada saat kalian di rumah sakit ataupun di puskesmas kalian bisa mengenalnya. Ini coba lihat, ada beberapa gambar yang ibu tampilkan ya. Saya perlihatkan gambarnya. Semoga seperti ini. Tensimeter ada 3 macam. Yang pertama itu tensimeter air rasa, yang kedua tensimeter digital, dan yang ketiga adalah tensimeter analog. Betul. Silakan kita simak video berikut ya.
fungsi peralatan pelayanan kesehatan. Gambar alat yaitu tensimeter aneroid. Adapun fungsi tensimeter aneroid yaitu mengukur tekanan darah. Gambar kedua yaitu infus set. Fungsi dari infus set yaitu alat yang digunakan untuk infus pada orang dewasa. Infus set ini digunakan untuk mengatur obat maupun nutrisi parenteral yang diberikan melalui infus. Gambar ketiga yaitu stetoskop. Fungsi stetoskop yaitu mendengarkan suara-suara seperti bunyi jantung, bising usus, bunyi paru-paru. Gambar keempat yaitu termometer digital. Fungsi termometer digital yaitu mengukur suhu tubuh. Gambar kelima yaitu sungkup oksigen. Fungsi sungkup oksigen adalah alat yang menyalurkan oksigen tambahan melalui selang ke dalam hidung. Gambar keenam yaitu berangkat. Fungsi berangkat alat yang digunakan untuk memindahkan pasien dari virus pasien. Pasien yang dipindahkan biasanya adalah pasien yang mengalami ketidakmampuan, keterbatasan, tidak boleh melakukan sendiri ataupun tidak sadar. Gambar yang terakhir adalah pinset anatomi. Fungsi pinset anatomi digunakan untuk memotong jaringan dalam proses operasi, pembedahan, perawatan luka maupun tindakan medis lainnya. Bisa juga untuk memotong jaringan yang sudah mati pada saat operasi bedah. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sudah menampilkan presentasi hasil proyek dari masing-masing kelompok. Hasilnya semua bagus ya. Ayo aplaus untuk semua kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Gunanya untuk Ibu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pembelajaran di hari ini. Bisa? Bisa. Terima kasih. Silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Sudah, silakan. Oke anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD, maka saatnya anak-anakku membacakan hasil dari LKPD-nya. Dimulai dari kelompok 1. Apa nama alat dan fungsinya pada gambar di bawah? Yang pertama, garis satu adalah alat yang terbuat dari plate metal atau kayu yang digunakan untuk menekan lidah pada saat pemeriksaan rongga mulut. Yang kedua, trommel adalah alat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan alat yang digunakan untuk sterilisasi dan menyimpan alat-alat medis yang akan
Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Prinsip anatomi pada ujungnya datar atau rata, prinsip sinergis pada ujungnya terdapat tonjolan atau gigi. Ya, betul. Pada pinset anatomi, ujungnya itu dia datar atau rata. Sedangkan pada pinset chirurgis, ujungnya itu mempunyai gigi. Kita lihat pada gambar berikut. Jelas. Di atas adalah pinset chirurgis dan di bawah adalah pinset anatomi. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Saya Bu, Ya, silakan kelompok 3. apakah stetoskop dapat digunakan untuk mendengarkan denyut jantung janin? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan. Silakan. Tidak bisa karena ada alat khusus yang digunakan untuk mendengarkan denyut jantung janin, yaitu Doppler. Ya. Jadi, untuk stetoskopnya yang sesuai gambar ini digunakan untuk pada pemeriksaan orang dewasa. Untuk bayi kita menggunakan stetoskop yang namanya Doppler untuk mendengarkan denyut jantung janin. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum saya mengakhiri dan kita untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengelompokan jenis dan alat yang biasa digunakan pada pelayanan kesehatan. Seperti pada saat memandikan pasien, kita akan lihat apa kelompok-kelompoknya. Untuk mengganti perban, apa kelompok-kelompok alatnya. Sampai di sini paham? Cukup sekian dan terima kasih. Sebelum kita bubar, silakan diatur mejanya seperti semula. Anak-anakku, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk kalian, baik itu untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang jenis dan fungsi peralatan di pelayanan kesehatan yang berbasis proyek yang dibimbing oleh Ibu Siti Khadijah. Perasaan kami selama belajar kami senang, seru walaupun panas, tapi kami tetap semangat karena dilakukan bersama-sama. Menambah wawasan kami dan kami sangat termotivasi di dalam belajar. Terima kasih.